siang, kembali lagi dengan saya Rigatus Sulfia yang akan membawakan berita era reformasi. Reformasi merupakan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Latar belakang terjadinya reformasi terletak pada ketidakadilan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen dengan munculnya Orde Baru ataupun penyimpangan serta penyelewangan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pemerintahan Orde Baru. Penyimpangan serta penyelewangan tersebut direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasaan. Adapun penyimpangan pada masa Orde Baru meliputi berbagai krisis, antara lain krisis politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kepercayaan. Gerakan Reformasi 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, pemberantasan KKN, yang keempat, penghapusan difusi ABRI, yang kelima, penegakan supremasi hukum, dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah. Adapun agenda utama dari gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Perkembangan politik pasca reformasi mempunyai 5 masa pemerintahan, yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Yang pertama yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie, mempunyai masa jabatan selama 1 tahun 5 bulan sebagai presiden dan 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Reformasi B.J. Habibie dalam bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas politik. Pada Mei 1999, Indonesia dan Portugal menandatangani paket otonomi Timor Timur untuk menentukan masa depan merdeka. Jika paket itu diterima, maka Timor Timur tetap menjadi bagian NKRI. Namun, jika ditolak, maka Timor Timur akan merdeka. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, mempunyai masa jabatan selama 2 tahun. Kiai Haji Abdurrahman Wahid dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR dan berakhir pada saat dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional atau biasa disebut dengan DEN. Presiden Abdurrahman Wahid didampingi Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri bekerja sama membentuk kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Yang ketiga yaitu masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, mempunyai masa jabatan dari tahun 2001 sampai 2004 atau sekitar 3 tahun. Kabinet Megawati diberi nama Kabinet Gotong Royong. Keseriusan pemerintahan untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Masalah diintegrasi dan kedaulatan wilayah, tidak meratanya pembangunan, dan tidak adilnya pembagian sumber daya alam antara pemerintahan pusat dan daerah menjadi masalah yang berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI, terutama Provinsi Aceh dan Papua. Untuk meredamnya, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan diintegrasi dan memperbaiki presentasi pembangunan hasil sumber daya alam antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemilihan Umum Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa jabatannya yaitu sejak 20 Oktober
2004 sampai 2014 atau 10 tahun. Kabinet pemerintahannya diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Masalah diintegrasi yang terakhir yaitu masa pemerintahan Joko Widodo mempunyai masa jabatan sejak 20 Oktober 2014 sampai sekarang, memulai masa kepresidenannya dengan membentuk kabinet yang disebut Kabinet Kerja. Kemudian dilanjutkan dengan mengegas program yang disebut Program Nawacita, yang merupakan 9 program yang mencakup visi misi presiden. Demikianlah berita seputar era reformasi. Kemudian membawa bonsai, lalu tutup memakan stroberi. Saya Bibatu Sufia, pamit undur diri. Terima kasih.